Mana yang lebih besar pahalanya? Perempuan yang ke masjid, tarawih, witir, tadarus, baca Quran, i'tikaf dengan perempuan yang di rumah, jaga anak, tidak bisa ke masjid, tapi tetap zikir istiqomah. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling ikhlas, paling khusyuk, paling takut kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jangan terjebak pada ritual ibadah. Mudah-mudahan yang ke masjid tidak merasa lebih baik, yang tidak ke masjid karena satu dan lain hal, tidak merasa bahwa dia tidak beramal. Wa kanal Imamul Bukhari, Imam Bukhari, yuktimul Qur'ana, mengkhatamkan Al-Quran. Sittina khatama, 60 kali khatam. Antum sibuk di kampus tuh berapa jam? Masa iya nggak bisa baca Quran 1 jam? 1 jam itu kalau bacanya pelan 1 juz. Kalau bacanya kencang setengah jam 1 juz. Jadi 1 bulan Ramadan 1 kali khatam amat sangat bisa. Tidak ada alasan sibuk di kampus tidak baca Quran. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. 10 lembar 1 juz. Antum sholat tarawih, sholat tahajud. Sholat tahajud tengok. Quran digital. 1 rakaat 1 halaman. 1 rakaat 1 halaman. 8 rakaat 4 lembar. 8 rakaat tuh 8 rakaat. Cobalah hitung. 8 rakaat. Jadi amat sangat tidak masuk akal bahwa kegiatan kampus membuat tidak khatam Al-Quran. Itu juga dengan ibu-ibu. Anaknya tidur, dia bisa baca Quran. Memasak, menyiapkan makanan, tidak alasan untuk tidak khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan, walau agak 1 kali. Tidak ada yang tahu taubat nasuha dapat atau tidak. Tidak ada yang tahu dapat Lailatul Qadar atau tidak. Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tapi tanda-tandanya ada. Apa tandanya? Ada perubahan. Sebelum Ramadan bakhil, setelah Ramadan dermawan. Sebelum Ramadan malas ke masjid, setelah Ramadan rajin ke masjid. Sebelum Ramadan orangnya kasar, setelah Ramadan lembut. Sebelum Ramadan hatinya keras, setelah Ramadan meneteskan air mata. Ada perubahan. Allah menciptakan qalam. Qalam itu pena. Lalu kata Allah, ya qalam uktub. Wahai pena, tulislah takdir. Maka pena menulis takdir ketetapan makhluk, hidupnya, matinya, rezekinya. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50,000 sanah. 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu makanya rukun iman yang keenam, antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, bil qadari, takdirnya, khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Ini poin yang pertama. Setiap kali datang itu goncangan, maka kita katakan raditu billahi rabba. Aku ridha, aku ikhlas, aku rela, aku ridha menerima takdirmu ya Allah. Memang ini berat. Di Ramadan yang pertama tahun ini, kehilangan ayah, ibu, adik. Yang kedua, bandingkan dengan orang lain yang kehilangan. Ibu 86 tahun, sudah dapat bonus 23 tahun. Karena Nabi meninggal 63. Ayah meninggal 90 tahun.
sudah dapat bonus 27 tahun. Bandingkan dengan orang yang tak sempat melihat wajah ayahnya, tak sempat mengenal ibunya. Jadi ibu sudah mendapat nikmat yang lebih daripada orang lain dapatkan. Karena kita kalau tidak bandingkan dengan orang lain, kita merasa akulah yang paling parah. Saya sempat bersama dengan ibu saya umurnya 70 tahun. Saya tetap merasa saya tidak beruntung. Siap. Padahal saya sangat beruntung. Karena saya sempat bersama dengan dia lebih dari usia Nabi. 7 tahun. 63, 70. Jadi Siap, kita Ustaz. mesti membandingkan. Yang ketiga, ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur. Lebih besar daripada jihad. Lebih besar daripada bangun masjid. Yaitu ridha. Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surga dikatakan, mereka yang mendapatkan sungai yang mengalir, buah-buahan, tempat tinggal yang nyaman, ada yang lebih besar daripada itu. Waridwanum minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar. Makanya orang yang sudah masuk surga ditanya Allah, kamu mau apa? Orang di surga mengatakan, kami belum dapat satu. Ridhaka, ridhamu. Kata Allah, ridhaku hanya untuk orang yang ridha menerima takdir. Makanya di malam Ramadan kita katakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kami meminta ridhamu. Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha menerima takdir Allah. Bagaimana cara menenangkan hati? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar, tahan pikiran. Sabar, tahan hati. Sabar, tahan mulut. Tahan pikiran, tahan hati, tahan mulut. Air mata tak bisa ditahan, meleleh. Wassalah, perbanyak salat. Salat, perbanyak salat sunat. Salat, perbanyak doa. Doakan Iya, Ustaz. ayah, ibu, adik. Allahumma firlahum, warhamhum, wa'afihim, wa'afu anhum. Pakai bahasa Indonesia. Lapangkan Iya. kubur mereka, ya Allah. Tempatkan mereka dalam surgamu. Berikan aku kesabaran. Belikan nasi bungkus. Belikan kain. Belikan peci. Antarkan ke orang tua, tetangga, panti jompo yang seusia. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Cari pondok pesantren. Buatkan sumur bor untuk almarhum. Cari masjid yang perlu pembebasan tanah. Wakafkan 2 meter, 3 meter untuk almarhum. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, kata sahabat. Kalau aku bersedekah pahalanya apakah sampai? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma', memberi air minum. Langsung sahabat Sa'ad mencangkol tanah, membuat sumur, dia wakafkan fisabilillah. Tidak ada yang bisa mengobati hati kita selain ibadah. Orang berkata seiring dengan berjalannya waktu hati akan sembuh. Tidak. Meninggal ibu saya Maret ini 2019, 2020, 2021, 2022. Maret ini 3 tahun. Hati tidak semakin sembuh. Tidak ada yang menghilangkan luka kecuali hanya beribadah. Allah yang menenangkan hati kita, insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.